Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, wa syukurillah fi ni'matillah. Pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat. Tentunya kita sesama manusia saling mendoakan dan saling memberi support. Ini kita berada di rumah Muzada. Nah, teman-teman yang belum tahu, di sini itu di Muzada itu kita ada di Kediri. Terus kita mempunyai beberapa jenis usaha yang memang keseharian kami adalah sebagai warga desa. Wong desa intine nggih harus pinter akale ukil supaya iso kanggo penguripane awake. Nah, ini sengaja pagi ini kula buka memberikan kabar terhadap teman-teman. Saman buka esek Mas. Jadi kalau rutinitas pagi kula sebelum melaksanakan aktivitas apapun tentunya harus kita openi dulu lebah kita. Nah, ini ada lebah sampel produk. Nah, ini beberapa kotak yang kita taruh di sini ini adalah untuk edukasi, salah satunya setiap awal tahun dimulai Januari itu alhamdulillah anak-anak mahasiswa yang sudah akhir semester dan mau lulus itu melakukan magang atau belajar sesuai jurusannya. Satu contoh untuk jurusan bisnis, ilmu bisnis, ekonomi. Nah, di sini Muzada juga menyediakan dengan senang hati untuk adik-adik, untuk teman-teman yang ingin belajar menjadi pengusaha. Contohnya di Muzada Madu, perjalanannya seperti ini. Tidak melulu yang kita usaha kuwi sistemnya ora iso dipadakne karo siji lan sijine. Nah, jadi tentang Muzada Madu dari proses untuk kita membudidaya maksudnya, terus bagaimana pengelolaannya, bagaimana perawatannya, terus nanti proses pemanenannya, jenis-jenis madunya, terus mengenal musim-musim, terus bunga-bunga. Nah, itu nanti sakit kita berikan wawasan pengetahuan sesuai kemampuan kami. Jadi intinya di Muzada itu usahai sak mampuni ning lingkungane dhewe ayo di manfaat nih. Kita harus mencintai negeri sendiri, kita kelola lahan, kita manfaatkan dan kita olah, kita tingkatkan daya pikir kita, kreativitas kita, yang penting belajar. Jadi teman-teman sekali lagi ini ada di belakang rumah. Jadi kalau teman-teman mampir, jadi kalau ke mapnya itu di Google Map bisa ketik @Muzada Madu Indonesia, nanti akan dikasih tunjuk arah di sana. Nah, ini kenapa di sini masih hanya sedikit teman-teman biar mengerti nggih. Kalau madu sekali lagi setiap jenis madu ternak itu sistemnya kita gembala. Nah, ini jangan khawatir dan jangan salah paham dulu kenapa saya menaruh sampai berbulan-bulan beberapa kota ini. Sekali lagi ini hanya untuk sampel edukasi. Jadi tujuan saya saat ada tamu, ada teman, saudara yang ingin melihat bagaimana sih madu di Muzada, terus piye to asine paneni proses pembuatannya. Nah, ini dengan senang hati kita akan memberikan edukasinya, belajarnya. Nah, ini seperti masnya ya, ini yang di ini contoh lebah yang kita pecah. Dipecah itu kita bagi, kalau sudah satu box ngoten niku penuh nanti akan kita kembang biakan. Ini sudah kurang lebih 1 minggu kita
pecah seperti ini, cuman ini kondisinya belum ada ratunya, makanya belum bisa berkembang biak. Nah teman-teman, maaf batuk. Jadi kita sebelum kita nanti membicarakan bagaimana sih proses pembuatan madu murni yang tidak ada tambahan dan tidak ada basa-basi, yang artinya memang benar-benar murni, karena kecanggihan dan kepandaian petaninya orang Indonesia, tentunya orang Kediri, juga di Muzada. Nanti kita akan kumpas tuntas dan kita tidak ada yang akan kita tutupi. Teman-teman dipersilakan komen. Bentar. Teman-teman dikasih waktu untuk komen nanti di bawah kolom komentar, boleh, monggo. Dan sifatnya mohon maaf bertanya atau saling tukar pikiran ya. Ini bukan menggurui, hanya berbagi ilmu dan informasi bahwa di rumah saya manfaatkan karena rumahnya ini di lereng. Memang ini gini posisi rumahnya di atas. Dan ini lahan saya ini. Sejak COVID-19 melanda, saya sebagai ibu rumah tangga belajar untuk membuat kesibukan yang manfaat, dan syukur alhamdulillah ada Muzada Production itu. Dulu teman-teman sudah tahu ya di video yang sudah kita upload, ada peralatan sewa terop seperti peralatan pesta, sound system sempat berhenti, dan ini juga sampun mulai merangkak lagi alhamdulillah. Dan saya di 2 tahun COVID itu memulai usaha, yaitu peternak madu. Nah, ini teman-teman. Di sini di area belakang rumah saya ini masih banyak pohon-pohon ya, memang sengaja kita biarkan udaranya biar seger. Ada pohon mangga, aneka buah-buahan di sana kita tanam. Nah, ini ada pohon yang untuk sayuran, beluntas, daun kelor untuk sayur, juga mangga, terus kelengkeng, ada nangka, ada pete, jeruk, nanas. Ini kita tanam semuanya. Oke, tetap kita lanjut di sini. Nah, untuk perawatan lebah sendiri teman-teman, ini juga kita bilang mudah, ya mudah, nggak gampang juga. Jadi kita harus telaten pertama, terus mencintai tentunya ya. Dengan niat mencintai, terus setiap hari kita sambangi, kita kunjungi, kita kontrol, kita lihat bagaimana keadaannya, kesehatannya, perkembangannya. Itu juga sangat penting. Jadi untuk sebelum kita berbicara tentang madunya, kita harus mengenal hewannya dulu. Hewan yang sangat mulia ini yang memang sudah tersirat di dalam Al-Quran, di surah An-Nahl itu, bahwa ada ayat yang Allah matur di sana bahwa yang kurang lebih artinya di dalam tubuh lebah terdapat cairan yang bermanfaat, yaitu madu ya. Karena lebah itu menghisap cairan yang terpilih, cairan yang istimewa dan tidak mengganggu. Dan ini teman-teman kita akan bawa yang 2 box ini, pecahan ini akan kita bawa ke Nganjuk. Jadi yang ini di sini, yang lainnya ini di Nganjuk. Itu memang di sana kita ikuti ya, nanti biar teman-teman tahu. Di sana itu kotak-kotak lebah kami yang banyak, maksudnya itu di sana karena kebutuhan pokoknya itu tercukupi, yaitu bipolen dan cairan madu. Dan alhamdulillah di daerah Nganjuk itu ada tanaman wijen saat ini. Teman-teman pasti tahu juga ya, ini musimnya sudah nggak begitu musim aja, sudah berubah-ubah. Sekarang hujan terus panas, jadi itu juga sangat mempengaruhi populasi lebah, juga produksi madu. Jadi teman-teman, itu tentang lebah. Mumpung aku suka banget ya
sembarang. Ini kita matur dulu sama master lebahnya yang di lapangan. Jadi mau yang kamu dipasang ratu ya Mas ya. Terus pasang ratu. Terus sama goreng nenek sembarang. Ya ini suasananya sangat terang, cerah. Dan apa ya, kita akan lanjut obrolan kita pagi ini tentang lebah mellifera di Muzada. Sekali lagi ini hanya konten untuk apa ya, hiburan. Kalau mungkin ada yang manfaat monggo bisa dipetik untuk teman-teman semua, untuk referensi membuka usaha atau untuk apa ya, hiburan, tontonan yang alam, kesibukan. Intinya saya niatnya hanya untuk pengetahuan bersama-sama. Nah, ini kita akan mendekat ya. Ini sisir ini ya, penampakannya. Aduh. Jadi penuh. Ini kita lihat ya. Teman-teman tahu kan ya, di setiap satu box ini ada ribuan lebah. Nah, di sana ada apa aja? Pasti ada salah satu pimpinannya. Gak mungkin lah ya dalam sebuah komunitas katakanlah, atau di kerajaan, di pemerintahan, di urusan yang melibatkan makhluk banyak, pasti ada satu pimpinannya. Dan mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa pimpinan di kerajaan lebah itu adalah ratu. Nah, ratu jelas dia mempunyai jenis kelamin perempuan. Nah, nggih kan? Ya, ratu. Jadi nanti ada ratu lebah. Selain ratu lebah, di kerajaan lebah itu ada juga yang namanya lebah pejantan, lebah pekerja. Nah, sebentar kita akan lihat dulu, kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Ini ada cairan madu. Juga ada di sini ada calon anak yang ditutup itu. Terus ada lagi bee pollen. Nah, bee pollennya ada nggak Mas? Sedikit berarti. Nah, ini teman-teman penampakannya ya. Jadi kalau kita lihat untuk suasananya di sini, kembali kita akan shoot ke sana. Kenapa kemarin itu kita taruh di sini, di sana itu kan sawah ya. Banyak sekali tanaman seperti jagung, seperti kacang-kacang. Hah? Mana Mas? Tuh ting. Rebat. Nah, teman-teman, ini mumpung ya kelihatan ibu ratunya, kita kasih tahu nih. Itu. Oh, dia lari. Biar tahu ya teman-teman sekalian, ini modelnya dia beda. Panjang, hitam, bulat, terus perutnya panjang. Tadi udah kelihatan. Nah, delek ya. Takut aku. Halo. Nah, ini loh teman-teman. Ini di jariku. Astagfirullahaladzim. Ada teman-teman. Pokoknya di situ ada ratunya. Ini lebahnya sebagian ngamuk. Ribu ratu lebah tugasnya apa teman-teman? Bisa saling sharing ya. Ya, selain memimpin, jelas tanggung jawabnya besar. Dia juga bertugas untuk menelurkan calon-calon generasi. Nah, terus siapa yang membuahi? Yaitu tadi lebah pejantan. Lebah betina fungsinya, tugasnya untuk bekerja mencari madu, mencari bee pollen, yang semuanya itu difungsikan untuk kebutuhan semua anggotanya di kerajaan lebah. Nah, teman-teman, gitu. Kembali ya, kalau nanti suasananya, alam lingkungannya sudah nggak memungkinkan seperti tanduran nih renek di sawang, terus gak ada jagung, gak ada tanaman, itu nanti perkembangbiakannya juga nggak bagus. Dan itu harus mau nggak mau kita pindah ke tempat yang memang mampu
untuk ditempati untuk keperkembangbiakannya. Salah satunya memang harus pindah-pindah. Dan hari ini kita berada di Nganjuk, teman-teman. Sekarang Tara kita dari kebun yang belakang rumah ya, ini aku masuk di gudang. Jadi areanya satu rumah, satu komplek. Jadi kalau ini di belakang ruangan ini jadinya ini madu yang dihasilkan dari melifera tadi ini, teman-teman ya. Ini sudah kita kasih brand, singkatnya di Muzada itu adalah produk madu yang kita hasilkan dari budidaya lebah yang kita kelola sendiri. Jadi kalau teman-teman pecinta madu di seluruh Indonesia, Nusantara juga dunia, monggo bisa menghubungi atau bisa mampir di Muzada Madu Indonesia di Kediri. Banyak varian di sini ya teman-teman. Jadi ini salah satunya adalah madu yang kita isi ini adalah madu jenis randu. Ini juga dihasilkan dari daerah kebun atau hutan di Pasuruan. Nah ini di Muzada ini beberapa model packaging sudah kita siapkan untuk teman-teman dari ukuran 100 ml, 300 ml, ada yang 350 ml, ada 500 ml, dan yang terakhir sampai 1 liter. Eceran partai juga insya Allah kita sediakan. Ini untuk izin, kita juga sudah mengantongi izin dari pemerintah secara merek. Brand Muzada sudah mendapatkan haki atau hak paten ya, alhamdulillah. Ada lagi disertai izin dari PIRT atau Dinas Kesehatan setempat. Terus ada izin halal juga harus dari MUI dulu, kalau sekarang sudah dipegang oleh Kemenak. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu mungkin ya kita tambahin, kalau membeli produk seyogyanya kita cek dulu. Nah ini salah satunya kita zoom. Ini adalah nomor ID dari halal dari MUI. Waktu itu ini adalah ini namanya harus ada ini ya. Teman-teman kalau hanya logo ini kita browsing ada, itu bisa. Tapi yang menunjukkan bahwa produk itu sudah benar-benar mendapat izin atau belum itu akan disertai nomor ID seperti ini. Jadi kalau ini halal kita browsing di semuanya ada. Tapi kalau nggak bisa menunjukkan ini nomor ini, jangan asal percaya itu adalah produk yang belum berizin. Tapi kalau produk yang sudah berizin, ini ada logonya seperti ini dan disertai nomor ID. Seterusnya seperti itu. Kalau PIRT juga seperti itu. Kalau PIRT itu yang mengeluarkan itu, yang menerbitkan dari Dinas Kesehatan setempat. Kalau harus ada nomornya juga seperti ini. Nah kalau atasnya nanti gini, kita sudah proses menuju BPOM ya. Doakan teman-teman ya. Itu tentang legalitas teman-teman, mungkin mohon maaf yang belum tahu, harus teliti sebelum membeli. Kita membeli produk apapun, baik madu, makanan, minuman, tidak usah ragu dulu. Yang penting kita utamakan ini teman-teman. Utamakan juga kalau produk Mamin yang lain expired. Orang maaf bukan menggurui, kata kadang-kadang memakai nama brand yang ngikuti ala mungkin syar'i atau nama-nama apalah, nama keren, tapi bisa dicek nama itu sudah benar-benar mendapat restu, mendapat izin dari pemerintah apa belum. Salah satunya kalau merek ini juga harus mendaftar dulu. Itu pendaftarannya kita akan di ACC. Kalau merek yang kita ajukan itu memang sudah tidak ada yang memakai, itu baru 2 tahun akan terbit. Terus pemasangan logo. Nah ini logo aslinya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman menjumpai produk madu atau kriwol, nah ini maaf, di sini ada 2 jenis teman-teman yang suka mungkin barangkali makanan khas desa seperti tiwol, di Muzada juga ada. Kita brandnya sama. Ini adalah merek, logo sama, ya kan? Nah, ini ada hitam, dasarnya hitam, tulisannya kuning emas, ada serat atau apa? Seperti ini. Itu logo resminya dari Muzada. Ini beda ya teman-teman. Ini untuk belajar dulu. Logo saya buat gini.
Ini sudah nggak berlaku yang dipakai yang ini teman-teman ya. Harus hati-hati. Ini sifatnya untuk semua produk teman-teman. Kalau beli apapun dilihat dulu ini palsu apa enggak. Palsu dan enggaknya produk jangan ragu hanya misalkan madu. Kalau seperti ini palsu seperti ini. Justru teman-teman ingat satu, legalitasnya. Kalau produknya sudah legalitas, ada halal, ada izin PIRT, ada NIB, ada juga nanti BPOM. Teman-teman nggak perlu ragu lagi karena itu sudah melalui uji klinis dari pemerintah. Oke, teman-teman, sekali lagi harus pinter atau pandai, teliti sebelum membeli. Kembali ya, mumpung masih dalam suasana madu dan memang kita patut untuk senantiasa menjaga kondisi tubuh kita. Sama untuk anak-anak, orang tua. Ayo kita biasakan diri untuk selalu konsumsi madu. Ini juga musim yang nggak kondusif, cuaca yang berubah-ubah setiap saat. Terus obat-obatan jenis sirup juga sekarang lagi viral, tidak dibolehin, apalagi untuk anak-anak. Nah, ketika demam, ini juga masih salah satu ajaran yang sejak dulu Rasulullah sudah mengajarkan bahwa beliau hanya mengkonsumsi madu. Caranya bagaimana? Kalau ala Rasulullah hanya ngambil 1-2 sendok saja, kita langsung seperti kita taruh di mulut, seperti kumur-kumur sebentar, baru kita telan. Dan dari saya tambahin, kalau teman-teman belum tahu bagaimana sih konsumsi madu yang baik, lebih baiknya aku nyaranin sebelum bangun pagi tidur, sebelum makan apa-apa minum 2 sendok. Terus kita diem, baru kita aktivitas makan, sarapan. Tentunya gosok gigi dulu ya. Terus lagi untuk sorenya sebelum kita tidur malam hari, setelah kita aktivitas seperti biasa gosok gigi, baru kita minum lagi 2 sendok lalu tidur. Sudah, nggak boleh makan apa-apa. Itu dari saya. Oke ya teman-teman ya, pokoknya ini saya merekomendasikan untuk teman-teman yang kepingin madu murni di Kediri sudah banyak, dan salah satunya Muzada bisa menjadi pilihan untuk segalanya, untuk menjalani silaturahmi, untuk bertanya-tanya, untuk sekedar pengen tahu biar sih caranya budidaya lebahnya, madunya. Monggo untuk teman-teman seluruh Indonesia, dunia, saya membuka peluang seluas-luasnya untuk saudara-saudaraku pecinta madu. Ini karena video yang ngambil aku sendiri, jadi aku nggak bisa nampakin wajahku ya teman-teman, mohon maaf, produk aja. Ini sementara aku kasih tahu pakai tangan karena ini memang belum aku kemas. Ini apa teman-teman, ada yang tahu nggak? Jadi di lebah itu banyak sekali ya yang dihasilkan ya teman-teman ya. Kembali ini saya shoot, ini adalah bee pollen. Bee pollen itu apa sih? Ini teman-teman kalau belum tahu, saya jawab secara singkat. Bee pollen adalah serbuk sari dari tanaman. Bisa dari tanaman jagung, rumput, seperti tanaman-tanaman yang banyak mengandung tepung sari. Fungsinya apa? Ini adalah sangat penting banget, kompleks untuk kebutuhan utama di kerajaan lebah. Jadi kalau nggak duwe iki, ya gak iso urip, gak iso tambah, gitu loh ya. Nah ini lebih multi lagi karena ini teman-teman yang belum tahu, ini kalau aku sih nyebutnya madu kering karena ini rasanya juga ada manis-manisnya. Bee pollen ini berbentuk granul yang asli dibuat oleh lebah. Jadi kita kalau menceritakan itu, lebah itu aktivitasnya, lebah pekerja pagi hari itu keluar dari kandang mencari dengan instingnya ke arah tanaman yang mempunyai serbuk sari. Serbuk sari kan berupa taburan seperti tepung sari. Nah, caranya dia pinter untuk membawa pulang. Ini dia rangkai, dia ramu sendiri. Jadi ini ada pengaplikasian dari air liurnya lebah dan tepung sari yang menjadi bulatan-bulatan ini. Ada komponen khusus yang menjadi ini multi. Jadi ini adalah asli ya, granul, bentuknya seperti ini. Dan untuk 1 ekor lebah pekerja hanya mampu membawa 2 butir bee pollen.
Coba teman-teman bayangin yang saya ada di tangan saya ini berapa ribu aja. Nah kita seyogyanya bersyukur mawon Gusti Allah ki wis nyepai makhluk liyane kanggo nggih bantu menungso. Menungso garek piye ya ora pareng sakarepe dhewe, ora pareng benere dhewe, ora pareng serakah dan sebagainya. Gitu ini tentang bipolen. Pindah ya karena video sekali lagi aku pegang sendiri. Ini contoh madu yang kita simpan dari sarang itu kita langsung taruh di kotak-kotak seperti di gentong gini ya. Jadi madu murni itu madu mentah, nggak tanpa bahan, tidak diolah gitu teman-teman ya. Jadi madu mentah. Terus kita taruh di sini, kita biarkan, terus kita saring, kita taruh di botol-botol hanya seperti itu aja. Di tembok ini kita di Muzada Madu Kediri ini sudah banyak mengikuti festival, mendapat penghargaan, juga sudah dikenal di seluruh Nusantara. Alhamdulillah produk Kediri yang kita nggak perlu jauh-jauh untuk mencari produk manfaat di Kediri juga banyak. Jadi teman-teman itu intinya ayo toh kita itu memanfaatkan lingkungan kita supaya menjadi lebih manfaat dan kita bisa mengembangkan semua potensi alam. Sementara nanti kita akan lanjut, silahkan untuk komentar ya, bertanya biar kami terus bisa berinovasi untuk mencari ilmu tentang madu, karena di setiap makhluk itu madu ini ternyata kalau kita kupas tuntas, saya sendiri masih banyak belajar tentang hewan kecil yang manfaat ini. Karena contohnya ini ada satu madu yang unik di depan saya, ini adalah warnanya asli murni, ini madu nektar bunga kaliandra. Terus nanti untuk madu lainnya juga beda-beda, rasanya juga beda-beda. Dan ini rasa yang dibawa ini adalah rasa dan bau khas murni asli dari tanaman yang sudah dibawa diolah melalui perutnya lebah. Subhanallah walhamdulillah. Semoga semua jenis usaha dan kegiatan kita sehari-hari senantiasa diberikan rahmat ridho dan dari ilahi Robbi, sehingga hidup kita manfaat, barokah, maslahah di dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih teman-teman. Sementara edukasi pertama pengenalan di sekitar rumah Muzada Madu Indonesia. Untuk segala kekurangan dan kekhilafan kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.